Halo teman-teman, kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menggurah ruang bahan bakar yang benar. Nah, ini setelah busi kita lepas, kita rendam busi dengan menggunakan cairan karburator cleaner khusus untuk gurah. Teman-teman bisa lihat setelah direndam, kerak-keraknya ini luntur dan larut menyatu dengan karburator cleaner teman-teman. Untuk karburator cleaner sendiri saya beli di online ya teman-temannya, itu di Shopee ya teman-teman, bisa dilihat. Kemudian untuk menggurah ruang bahan bakar, yang pertama itu kita harus memastikan TMA, yaitu titik mati atas, dengan cara mungkin ada yang diengkol ataupun ada yang di starter dengan posisi busi dilepas. Kalau saya biasanya menggunakan stick oli. Nah, cara memastikan titik mati atas itu caranya adalah posisi stick itu lebih dangkal ketimbang yang titik mati bawah. Nah, ini untuk ruang bahan bakar busi nomor 2 dan nomor 3 itu saya sudah pastikan ini titik mati atasnya teman-teman, jadi TMA nya. Sedangkan nomor 1 dan nomor 4 itu titik mati bawah. Nah, ini dengan memastikan dengan cara stick oli dimasukkan ke dalam ruang bahan bakar, yaitu tempat busi, bila mana dalam itu titik mati bawah. Kemudian setelah itu saya vakum dengan menggunakan alat vakum teman-teman. Bisa dilihat teman-teman, ini untuk kerak-keraknya ini tersedot ya teman-temannya. Nah, ini untuk alat vakumnya sendiri saya juga beli di online teman-teman, ini murah, kurang lebih harganya tidak lebih dari 150.000, ataupun teman-teman bisa bikin sendiri, nggak masalah. Jadi dengan menggunakan alat sederhana teman-teman bisa menggurah mesin mobil teman-teman sendiri di rumah. Bisa diperhatikan teman-teman, untuk kerak karbonnya ini larut menyatu dengan karburator cleaner teman-teman. Nah, ini untuk karburator cleaner sendiri saya juga sama beli di online. Per botolnya ini harganya saya menggunakan harga yang kurang lebih sekitar 40.000 teman-teman. Teman-teman bisa diperhatikan, bisa dilihat untuk ruang bahan bakar nomor 2 dan nomor 3 yang tersedot ke dalam mesin vakum ini itu cukup hitam, dan itu bukan oli ya teman-teman, melainkan deposit karbon yang larut dengan karburator cleaner teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman bisa lihat itu hitam bukan oli ya teman-teman, melainkan itu kerak karbon deposit. Nah, langkah selanjutnya teman-teman, saya biasa menggunakan pertalite ya teman-teman. Nah, ini tujuannya, kalau pertalite ini sifatnya itu melarutkan teman-teman, melarutkan kerak-kerak karbon yang masih tersisa di dalam teman-teman. Nah, nanti caranya teman-teman masukkan pertalite ke ruang bahan bakar yang tadi sudah digurah. Nah, kemudian divakum kembali. Nah, ini untuk memastikan ruang bahan bakarnya sudah bersih atau belum, dengan cara yaitu cairan yang nanti terisiap itu kondisinya itu sudah tidak kotor ya teman-teman, melainkan bening. Artinya yang terhisap itu sudah tidak ada kerak-kerak karbon yang tersisa teman-teman. Emang agak harus sedikit sabar ya teman-teman ya. Nah, ini udah mulai bersih nih teman-teman. Oke, kita masukkan lagi pertalite ya teman-teman ya ke ruang bahan bakar busi nomor 3 ya teman-teman. Ini harus benar-benar bersih ya teman-teman ya. Kenapa? Karena kalau tidak bersih, ini akan menyebabkan posisi ring shaker yang bagian nomor 1 khusus buat sirkulasi oli ini bisa mampet nanti ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau melakukan gurah ruang bahan bakar di rumah, kalau tidak telaten, prosesnya tidak benar, justru
bisa bahaya dan akan menyebabkan kompresi akan hilang teman-teman. Karena bagaimanapun juga kerak-kerak karbon yang larut dengan cairan karburator cleaner kalau tidak bersih itu otomatis dia akan menyelap di sela-sela ring seher yang berada di piston ya teman-teman, yang otomatis kinerja ring seher ini tidak akan elastis lagi teman-teman. Jadi kalau teman-teman tidak apik justru akan menyebabkan kompresi kendaraan teman-teman ini bisa hilang teman-teman. Jadi saya sarankan bila mana teman-teman ingin melakukan gurah, ikuti prosedurnya dengan benar, jangan tergesa-gesa, pastikan semuanya bersih dan tidak ada kerak-kerak karbon yang tersisa teman-teman. Oke, setelah itu selanjutnya untuk mengeluarkan sisa-sisa kerak karbon yang masih mengendap di ruang bahan bakar, teman-teman harus minta bantuan satu orang, yaitu tujuannya untuk menstarter mobil teman-teman ya. Nah ini di starter ini kondisi busi belum terpasang teman-teman. Nah ini bisa dilihat, ini posisi di starter. Nah ini untuk ruang bahan bakar nomor 2 dan 3 tadi terlihat ya teman-teman ya, itu tersembur keluar. Nah ini tuh bisa dilihat teman-teman. Nah kemudian coba kita pakai lap ya teman-teman ya. Nah ini kenapa seperti ini, tujuannya supaya sisa-sisa kerak karbon yang masih tersisa di dalam itu akan menyembur keluar teman-teman. Jadi itu bisa dilihat teman-teman ya. Nah itu sisa-sisanya dan ini kayaknya udah bersih ya teman-teman. Oke, langkah selanjutnya tadi ruang bahan bakar yang nomor 2 dan nomor 3 sudah selesai. Sekarang tinggal kita cuci darah ruang bahan bakar nomor 1 dan nomor 4 teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat titik mati atas TMA nya ini yang nomor 1 dan nomor 4 sudah sesuai teman-teman ya, artinya dia lebih dangkal nomor 1 nomor 4 ketimbang yang nomor 2 dan nomor 3 teman-teman. Kita masukkan untuk karburator cleanernya. Nah ini untuk takarannya ini harus 50 mili ya teman-teman ya, biar bisa lebih di kira-kira yang terpenting jangan kurang dari 50 mili teman-teman. Caranya sama seperti cara membersihkan nomor 2 nomor 3 ya teman-teman ya. Direndam selama 20 menit, setelah itu kemudian di vakum teman-teman. Nanti teman-teman bisa lihat hasilnya teman-teman. Nah ini adalah hasil dari vakum ruang bahan bakar teman-teman. Nah lihat teman-teman, itu warna coklat itu bukan oli ya teman-teman, melainkan adalah sisa-sisa karbon yang larut bersama dengan karburator cleaner teman-teman, dan itu sangat halus teman-teman, seperti pasir teman-teman.